Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, serta guru-guru yang tak terhingga kita siap berkhidmat insyaallah kepada mereka di sekolah ini, karena sejatinya mereka adalah orang tua buat anak-anak kita dalam tarbiyah di atas manhaj yang sahih ini. Besar tak saya sebut gelar, kecil tak saya sebut nama. Yang jelas Nabi mengajarkan kita untuk memuliakan yang lebih besar dalam ilmu dan amal, dan menuntunkan kita untuk mencintai yang lebih kecil. Dan saya ini bapak-bapak hanyalah sekedar mengamalkan firman Allah Rabbul Alamin untuk saling nasihat menasihati. Kalaulah bukan agama kita ini agama saling nasihat menasihati, saya tidaklah sanggup duduk di hadapan bapak-bapak kami yang telah putih jenggotnya, yang telah banyak merasakan perjuangan kehidupan dengan segala kegetiran pahit dan manisnya kehidupan. Jauh berjalan tentu banyak yang dilihat, lama hidup tentu banyak yang dirasakan. Untuk itu mohon izin bapak-bapak mengamalkan firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ikhwatal iman, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Elok juga kita kenalan dulu ya. Nama saya Firdaus Bashir. Jangan pakai ain di atasnya, Ba'ashir. Nanti image orang lain sama saya. Saya bukan teroris. Semoga siapapun dai-dai di negeri tercinta ini
yang terkenal dan tidak terkenal di kalangan masyarakat kita diberikan hidayah oleh Allah untuk berada di atas manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, dan di antara manhaj Ahlussunnati wal Jamaah adalah taat kepada umara, pemimpin kita. Saya berasal di daerah desa yang bernama Lipat Kain di Kampar Kiri, bukan dalam lemari. Kampar Kiri adalah kecamatan, kabupatennya Kampar, tapi Kampar itu ada dua, Kampar kanan dan Kampar kiri. Kampar Kiri kalau dari sini itu sebelum Pekanbaru, dan pondok kita yang pertama di sana 1,5 jam lebih kurang sebelum kota Pekanbaru. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan ini adalah perjalanan ilmu, perjalanan dakwah, dan mencari pengalaman. Alam takambang jadi guru. Dan mudah-mudahan juga dalam rangka pengembangan dakwah ilallah. Alhamdulillah sekarang pondok kita sudah 7 tempat. Tapi pondok bukan gedung. Sebab saya punya prinsip santri tamat pondok buat pondok. Apa payah buat pondok, Pak? Yang susah adalah buat gedung. Kan pondok pesantren. Coba dilihat itu di pinggir jalan. Dibuatnya bangunan dari papan kecil, dikasihnya atap terpal. Itu namanya pondok. Dikasihnya buah, dikasihnya merek pondok buah. Apa salah anak kita tamat pondok kita buat pula bangunan 4 kali 6 meter? Dah besar itu. Itu namanya pondok. Diajari Al-Quran dan tahfiz, itu namanya tahfizul Quran. Kasih merek pondok tahfiz, selesai. Seiring berjalan waktu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kamu. Maka untuk itu terus akan kita kembangkan insyaallah pesantren, pondok-pondok kita ini. Walhamdulillah sudah tahun yang ke-9 dan masih istiqamah gratis 100%. Yang lebih tepatnya tidak kita wajibkan bayar biaya bulanan untuk para du'afa. Alhamdulillah. Awalnya dulu pondok ini besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda, dan duda. Prinsipnya kecil kita akikahkan, besar kita nikahkan. Sejak dari yang lajang sudah saya nikahkan, sampai duda dan janda ada jodohnya. Dia mau. Huwa yurid. Dia mau. Santriwati kita pula turid. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah maha berkehendak kita jodohkan pula. Sampai dulu ada yang di pondok kita dari Jakarta, sudah tua, dari Sumbar, tidak ada lagi anak istrinya yang mau terima. Alhamdulillah kita terima, sampai bapak itu wafat di dalam masjid. Dan pondok ini dulu saya mau semua orang di sini belajar. Bisa dialihkan ke ketua yayasan saya. Saya nggak kuat angin. Karena di jalan sudah berangin-angin terus. Jazakallah khairan. Beda kondisi tubuhnya. Jadi dulu saya mau yang tidak hanya yang menghafal Quran saja, tapi juga yang mau taubat. Sehingga ada yang sudah buronan, ada yang sudah sering terjebak dalam dunia hitam, pergaulan bebas, KWTS. Alhamdulillah Allah
berikan mereka kesempatan untuk bertobat. Dan itu pengalaman itu Pak, rahasia orang yang pernah nyampai di sana itu di tangan saya. Berat di Ustaz nih kalau buat pondok kayak gitu tuh. Baik, tapi Allah berikan pertolongan, kemudian bantuan sahabat-sahabat dan kawan-kawan dimanapun berada. Namun seiring berjalan waktu saya melihat pondok ini perlu dipisah antara yang besar dengan yang kecilnya. Yang fokus belajar ilmu agama dengan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan pondok ini sekarang tersebar. Ya, 4 di daerah Lipat Kaing sekitarnya, 1 di Pekanbaru. Ada salah seorang muslimin yang minjamkan rumahnya besar, dan 2 di pedalaman. 1 di pedalaman Pulau Penyalai, 2 pedalaman Ludai. Itulah kampung halaman saya, Ludai. Kalau dibuat kepanjangannya sering saya bercanda, Ludai luar daerah Indonesia, sinyal Telkomsel belum masuk. Tapi masih di wilayah Provinsi Riau. Nanti pakai sampan kita ke sana, Pak. Tengok aja di channel YouTube Markis TV Official namanya. Ya. Dan di Pulau Penyalai, karena saya sering berdakwah ke dalam pedalaman dan kita fokus dengan program ini. Di Pulau Penyalai, alhamdulillah di desa pondok kita sekarang ada di sana hanya ada 30% Islamnya. Selebihnya beragama Kristen, Buddha, sejatinya masih animisme. Paling ujung di pulau ini yang pernah saya jumpai di Dusun Sekiat namanya. Saya jumpai di sana ada seorang ibu punya 2 suami. Kalah antum mas dibuatnya. Tinggal serumah, jangankan beda kamar, dinding rumahnya pun tak ada. Tak habis pikir saya bagaimana pergaulan kesehariannya. Tapi saat saya di sana saya melihat ada anak muda yang berjalan membawa sepeda motor boncengan. Dikabarkan kepada saya itu pendeta sejak setahun terakhir. Ia menyebarkan misi dan perjuangan misionarisnya di sana. La ilaha illallah, rasa dipukul-pukul saya. Di sana juga saya jumpai masjid reot, lapuk, papan lantainya. Tak jauh dari sana saya jumpai gereja permanen. Saya pulang dari pulau itu di speedboat sepanjang perjalanan ke pelabuhan. Sering air mata saya menetes. Saya teringat dengan kota saya, masjidnya berdiri megah-megah. Di sana ada masjid reot yang kalah bangunannya oleh gereja. La ilaha illallah. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah kita buat program di sana. Dan sekarang ada binaan kita sekitar 80-an mu'alaf. Ya, dengan teman dai kita yang ada di sana. InsyaAllah akan kita kembangkan nanti jadi masjid mu'alaf center, insyaAllah. Dan antum tahu kalau dakwah di pedalaman itu bukan firqah dan organisasi lain yang jadi tantangan utamanya. Itu mah biasa. Tapi juga para pendeta. Kita beli lahan di sini untuk buat kebun, dia beli pula di samping itu. Makanya Ustazuna Abdul Hakim pernah memberikan nasihat khusus kepada saya, antum kalau pergi ke pedalaman bawa uang banyak, kata beliau. Cuman sayang uang saya kagak banyak. Itu masalahnya. Makanya buat kebun, buat kembangkan terus, ya. Kelola wakaf umat. Baik. Demikian pula dakwah pedalaman hari ini di Masya Allah Pak, kita perlu banyak memberikan perhatian dakwah pedalaman ini di mana-mana tempat. Sekarang ustadz kita di kota numpuk banyak. Kita tidak berkecil hati. Karena memang tidak semua ustadz ditempah untuk bisa berdakwah di kota. Untuk bisa berdakwah di kampung. Tidak semua ustadz kita bisa berdakwah. Tidak semua ustadz kita ditempah untuk bisa berdakwah di kampung. Gimana pula mau kita berkecil hati? Bagaimana pula kita bisa berkecil hati? Sebab mereka dididik setiap bulannya dikasih AC, spring bed, ya, bahkan digaji setiap bulannya. Apalagi kalau di Saudi, itulah fasilitas yang diberikan oleh Saudi. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Tapi memang perlu dai-dai yang kita tempa pula dengan pola lain untuk perhatikan dakwah pedalaman. Saya masuk ke Talang Mamak Pak, suku Talang Mamak di sana. Kalau di Pulau Penyalai namanya suku Akit. Di Talang Mamak paling ujung saya jumpai hanya ada satu keluarga Islam di sana, itu pun berdagang, ya. Ikhwan, tapi di sana antum tahu sejak belasan tahun yang lalu sudah dikristenkan
KTP mereka oleh para pendeta yang datang dari luar negeri sana. Antum bayangkan. La ilaha illallah. Maka untuk itulah kami hadirkan sebuah program dan kami istilahkan dengan program kaderisasi dai kampung dan pedalaman. Caranya belajar dulu, kemudian disuruh khidmat dan kita lihat perkembangan karakternya, kepribadiannya, akhlaknya, adabnya, orientasi perjuangnya, sanggup nak dia untuk dikader di pedalaman. Maka kita kirim dia mengajar ngaji dulu di pedalaman sana, berkhidmat di pedalaman sana. Kami istilahkan dengan lulus di pedalaman, kami hantar belajar gratis di Yaman. Dan ini saya cari terus anak muda. Alhamdulillah sudah 11 orang murid-murid yang sudah pernah kita kirim ke Yaman. Ya. Kenapa tidak ke Saudi, Ustadz? Alhamdulillah murid saya suruh daftar ke Madinah. Alhamdulillah kalau lulus. Tapi tidak semuanya bisa lulus ngantri. Ke Yaman alhamdulillah kita buat program, kita ngirim sendiri. Gratis, dan saya ambil yang Masya Allah yang saya pilih yang bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat, yang fokus taksil ilmu saja, tidak kiri, tidak kanan, artinya tidak masuk bab-bab mencela-cela orang, kaku, tidak. Berdakwah di tengah masyarakat nanti bersama Syekh Muhammad Qasim At-Ta'zi sana di Sayyun, Darul Hadits Sayyun di Yaman sana. Tapi Ustadz, ada nggak program lain? Ada. Saya tidak mau ke Yaman, Ustadz, cukup belajar di Indonesia saja. Kami punya satu program lagi untuk anak-anak muda. Wahai para pemuda, ini program saya panggil antum. Lulus di pedalaman, kami hantar gratis ke pelaminan. Alhamdulillah sudah 70 orang lebih saya nikahkan. Ya. Inilah sekedar perkenalan, Pak. Ya. Tapi kalau kami yang udah punya istri ini boleh lagi nak daftar, Ustadz. Di luar bisik-bisiknya nanti. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Apa tema kajian kita malam ini? Coba lihat. Apa, Pak? Berdakwah di tengah orang banyak. Masih kurang tepat. Apa bahasa lainnya? Silakan. Sikap bijak. Sikap bijak di tengah orang banyak. Ya ikhwan, Allah Ta'ala takdirkan kita tinggal di negeri tercinta ini bernama Indonesia Raya, dengan segala kemajemukannya. Dan negeri ini negeri yang subur. Berbagai hal kesuburan itu ada di negeri kita. Sudahlah tanahnya subur, hijau, ranau. Jannatullah fil ard, seonggok surga Allah di muka bumi. Tongkat pun dilempar tumbuh, asal tongkatnya belum mati. Hijau ranau. Sehingga ada seorang ulama dari negeri Syria, manakala berjalan di negeri tercinta ini, ia pulang dan beliau menulis satu buku, Suwar Minal Masyriq fi Indonesia, satu potret di negeri timur di Indonesia. Beliau ceritakan hijau ranaunya Indonesia. Ikhwan, barakallahu fikum, Indonesia hijau ranau. Dan ternyata tidak hanya tanahnya yang subur, apapun yang ditanam di negeri ini pemahamannya juga tumbuh subur. Lihatlah Ahmadiyah datang subur berkembang. Bahkan aliran sesat yang perempuan ngaku jumpa Jibril, Lia Eden sejatinya Edan, pun mengembangkan keyakinannya subur. Ahmad Musaddiq dan berbagai macam aliran-aliran sesat yang sudah terdaftar di MUI. Inilah Indonesia Raya. Ya ikhwan, hari ini walaupun antum tinggal di desa Belimbing Jaya ya, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, antum juga tinggal di tengah-tengah kemajemukan masyarakat.
Ada orang-orang yang memang peduli dengan agama, tetapi asas dan cara beragamanya tidak memperhatikan cara generasi terbaik umat ini. Namun ada juga yang tipenya lain, tidak peduli sedikit pun dengan agama. Tidak peduli dengan akhirat. Sibuk dengan pernak-pernik dunia yang menipu ini. Dan dunia ini memang menipu, Pak. Coba Allah. Makanya Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Itu terjemahnya salah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mingat Allah. Barang siapa yang mengerjakan itu, maka sungguh dia di kalangan orang-orang yang merugi. Tuh Ustaz, di sini tak disebutkan istri. Hanya jangan hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Istri tak disebut. Hai, sedangkan anaknya saja melalaikan, apalagi maknya. La ilaha illallah. Sehingga banyaklah orang-orang lalai di tengah-tengah masyarakat. Kalau bapak berjalan di kala sore hari, Pak, di saat orang salat maghrib di masjid. Sekarang, Pak, bapak coba tengok orang tak peduli lagi, Pak, dengan salat masjid, salat maghrib. Jangankan salat maghrib di masjid, salat maghrib pun tak kemana. Itu artinya masyarakat kita ini luar biasa kondisinya. Belum lagi dengan budaya yang ada, latar belakang yang membentuk, mulai dari adat istiadat sampai juga tata cara kehidupan keluarganya, yang membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang beragam dan majmuk. Karena Indonesia ini memang kaya akan budaya. Indonesia ini kaya akan bahasa malah. Baik. Maka diperlukan sikap bijak di tengah-tengah orang banyak. Entah kalau antum tinggal di hutan saja. Dan manusia ini makhluk sosial. Ikhwan, kalaupun tinggal di hutan kita tak sanggup seorang diri, perlu kawan juga. Maka sikap bijak di tengah orang banyak kita butuhkan. Apa makna bijak? Bukan membajak, tapi bersikap bijak. Kalau membajak di sawah, kalau tidak dibajak handphone orang. Jangan. Bijak. Dan sebenarnya kata yang lebih tepat dalam agama kita ini sebagaimana firman-Nya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kamu kepada Rabbmu dengan cara yang hikmah. Ini bahasanya Allah. Berarti bijak itu hikmah ya Ustaz. Di antara makna bijak adalah hikmah. Sebab hikmah ini, ikhwan, mesti dibangun di atas 3 hal. Yang pertama, dibangun di atas ilmu. Saya ulangi lagi. Hikmah ini mestilah dia dibangun di atas 3 hal. Pertama, dibangun di atas ilmu. 2, di atas sikap bijaksana. 3, dibangun di atas sikap tidak tergesa-gesa. Jadi sikap hikmah dibangun di atas 3 pijakan, 3 pilar, 3 pondasi ini. Al-ilmu, al-hilmu, al-ana. Al-ana. Apa itu? Ilmu dan pemahaman. Sikap al-hilmu, bijaksana dan penuh santun. Yang ketiga adalah al-ana, tidak tergesa-gesa.
Maka apabila seseorang memiliki ilmu, bijaksana pula, tidak tergesa-gesa, barulah dia akan mendapatkan apa? Sikap bijak di tengah-tengah masyarakatnya. Dan hikmah adalah prinsip dakwah Ahlussunnah. Karena dakwah adalah ibadah, dan ibadah syaratnya ada dua. Satu, ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'un nabi, mutaba'atun nabi, mengikuti nabi. Makanya Umar bin Abdul Aziz sering menyebutkan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dan ini ungkapan sering disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, man da'a bi ghairi ilmin kana yufsid akthar mimma yuslih. Barang siapa yang berdakwah tanpa landasan ilmu, maka sejatinya lebih banyak dia merusak ketimbang memperbaiki. Hati-hati. Merusak. Niatnya baik, tapi tak tahu caranya, maka tak tepat. La ilaha illallah. Maka oleh sebab itu, Ahlussunnati wal Jamaah prinsipnya dalam dakwah minimal ada dua hal yang harus dipegang. Pertama, kokoh di atas manhaj dan prinsip akidah yang selamat. Akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah, pegang teguh itu. Allah Rabbul Alamin menyebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, satu jalan. Dengan kalimat mufrad, Rasul membuat satu garis lurus. Dan Rasul mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Nabi membacakan firman Allah, ikuti jalan ini. Lalu Nabi SAW membuat garis lurus di kiri dan di kanannya. Dan Nabi mengatakan, wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan yang lain ini. Fatafarraqa an sabili. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Di dalam hadis juga Nabi sebutkan, setiap jalan-jalan selain jalan yang lurus ini ada syaitan yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan-jalan yang lain itu. Makanya syaitan tidak pernah menyeru kepada apa? Kepada kebaikan. Ada syaitan tidak menyeru kepada hasanah, Pak? Tidak ada. Tapi ada tidak bid'ah hasanah? Ada, Pak Ustaz, dibuat orang. Itulah masalahnya. Cuman sayang, cobalah direnungi bapak-bapak. Kalau kita mengamalkan amalan bid'ah hasanah, kenapa kita tidak menyebut kita ahlul bid'atil hasanah? Tetap ngotot juga Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sebabnya itu? Cobalah kita renungi. Dakwanya Ahlussunnah ad'u ilallah, mengajak kepada jalan Allah, tauhid. Mengajak kepada Allah, bukan kepada firqah hizbiyah, tidak. Ala basiratin, di atas ilmu. Di lain sisi, ciri-ciri dakwah Ahlussunnah itu ada dua. Yang satu pertama berdakwah di atas ilmu, yang kedua berdakwah di atas tauhid. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Jadi jangan sendiri saja, jangan kita doang, Pak. Ajak anak, istri, kawan, handai taulan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Ini di dalam surah Yusuf ayat 108, prinsip atau manhajul anbiya fit da'wati ilallah, prinsip para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Itu harus kita pegang. Dan tak cukup hanya sampai di sana. Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita juga untuk hikmah dalam berdakwah. Apa kata Allah? Allah Rabbuna Jalla fi'ula mengajarkan kita untuk hikmah dalam dakwah ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik.
elok. Dan jika memang diperlukan untuk dibantah-bantahlah dengan cara yang ahsan, yang terlebih baik juga, dengan cara yang elok. Ajib. Ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Maka dua hal ini mesti kita pegang. Satu, memegang kokoh prinsip akidah dan manhaj. Dua, harus berhikmah kita dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa itu hikmah? Hikmah ya ikhwan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hikmah adalah fi'lul ladzi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Mengerjakan sesuatu yang pantas, yang selayaknya, yang tepat, dengan cara yang tepat, yang selayaknya pula, yang sepatutnya juga, pada waktu yang pantas, yang layak alias tepat pula. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Berarti ada 3 hikmah. Hikmah itu ada 3 makna yang beliau sebutkan. Yang pertama, perbuatannya tepat. Kedua, sesuatu yang disampaikan itu tepat. Yang kedua, caranya tepat. Yang ketiga, waktunya juga tepat. Jazakallahu khairan. Belum lagi? Baik. Berarti ya ikhwan, hikmah ini Masya Allah kita perlukan. Tapi Ustaz, saya memang tidak perlu sebab saya tidak berdakwah. Saya bukan da'i. Hei, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Salasatul Usul, ketahuilah kita wajib mempelajari 4 hal. Dan ini kewajiban seorang muslim. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, sabar di atas derita yang ditanggung karena ilmu, amal dan dakwah ini. Inilah juga makna yang terkandung dalam firman Allah, wal 'asr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, innal insana lafi khusr. Rugi manusia ni. Kalau rugi di dunia Pak bisa cari lagi. Betul Pak? Makanya kalau rugi rasanya punya istri masih kurang anaknya, bisa cari lagi itu. Betul? Cepat kali betulnya. Semua manusia nih rugi, dan bukan rugi di dunia, rugi masalah urusan dunia yang disebut, rugi dalam urusan akhirat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ajib. Kandungan ayat ini ada 4: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Saling nasihat menasihati ini. Berarti ini kewajiban kita. Kalau tidak kita bisa rugi dalam hidup yang sesaat ini ya ikhwan. Kawan-kawan dan handai taulan, antum mau rugi? Jangan. Hidup ini hanya sesaat, singkat. Maka berdakwah cepat. Kalau kita merasa hidup kita ini singkat, urusan akhirat jangan lambat. Ambil cepat peluang-peluang yang ada itu. Baik. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti dakwah bukan hanya kewajiban ustaz, tapi memang dekat tak boleh ustaz. Babul ilmi qabla al-qali wal amal, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ahsanta, bagus, bahkan banyak bagus. Dan jangan sembarangan mentang-mentang ada hadis balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Mentang-mentang dapat hadis itu semuanya nak disampaikan pula. Pastikan dulu anninya, dariku, kata Nabi. Kalau tidak antum terancam dengan hadis berdusta atas nama Nabi. Jangankan tidak pasti hadis itu adalah hadis yang, jangankan yang sudah pasti hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang masih diragukan, yang masih diperkirakan bahwa hadis itu bukan hadis yang sahih, yura annahu ahadul kadzibin, yura annahu hadithun, yura annahu kadzibun man haddatsa bihaditsin. Barang siapa man haddatsa anni bihaditsin, man haddatsa bihaditsin, barang siapa yang meriwayatkan satu hadis, yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Dalam satu riwayat fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan hadis, yang hadis itu masih dipandang atau dia anggap berdusta orangnya, belum pasti, masih dipandangnya, jangan-jangan ini hadis palsu, jangan-jangan hadis ini adalah hadis yang palsu. Man haddatsa bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzabin. Ya, itu lafaznya. Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia pandangnya, yang dianggapnya, yang diperkirakannya hadis itu adalah berdusta atau hadis palsu, maka dia sampaikan juga fahuwa ahadul kadzabin, maka dia termasuk di antara orang-orang yang berdusta. Dalam satu riwayat fahuwa ahadul kadzibain, dia termasuk di antara dua orang yang berdusta. Haji, apalagi sudah sampaikan hadis jelas-jelas palsunya. Allahul musta'an. Makanya pastikan dulu. Atau mungkin berceramah itu wilayahnya ustaz, namun mengajak orang saling nasihat, menasihati itu boleh, dan itu juga bagian dari dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, dan antum takkan pernah lepas dari itu. Makanya dakwah ilallah ada bagian-bagian rizki yang Allah berikan kepada setiap orang muslim ini. Ada orang yang diberikan rizki oleh Allah dengan dakwah, bisa berceramah, menyampaikan ilmu, dan ada yang hanya sekedar bisa memberikan nasihat kepada anak, istri, keluarga, dan masyarakatnya. Tapi antum pengen lari dari dakwah, takkan pernah bisa. Muslim sejati adalah muslim yang hari-harinya adalah bergumul dengan masyarakat, dan ia sabar dengan derita yang ada, mempertahankan agamanya. Manakala dia bergaul, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, berarti dia berdakwah di tengah masyarakat dengan cara yang baik. Namun manakala dia tidak mempergauli manusia ini dengan pergaulan yang baik, berarti dia tidak berdakwah di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang baik. Bukankah dakwah itu ada dakwah bil lisan dan ada dakwah bil hal dengan anggota badan? Kalau demikian antum tak terlepas dari dakwah. Faham tu? Bahkan ustaz-ustaz tak bisa mendatang, ustaz-ustaz cuma pandai ceramah di podium, tak bisa mendatangkan podium. Antum pengurus-pengurus kajian yang bisa datangkan podium sehingga ustaz terima bersih saja, bla 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 bla, menyampaikan Al-Quran dan mana yang lebih mulia tu? Yang ceramahnya atau yang mendatangkan podiumnya? Ajib. Barakallahu fikum. Ini azan ya? Fadhal azan dulu. Ini saya mau tanya dulu ini, biar saya tahu apa yang mau saya sampaikan.
Ini waktunya sampai jam berapa? Kasih saya waktu. Hah? Saya mah nggak apa-apa. Tanya aja sama kawan-kawan dari Muara Enim, dari Imam Syafi'i, dari apa? Dari Umar bin Khattab di Muara Enim dan Ujian Masana. Kawan-kawan udah mau pulang, saya belum pulang. Masalahnya antum jauh rumahnya dari rumah saya. Saya tinggal dekat dengan masjid sini. Malam nih. Baik. Fadal azan dulu, nanti saya azan saya tanya lagi. Fadal, silakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini waktu kita sampai jam berapa? Ini azan, kita lanjut kajian. Kasih tahu saya sampai jam berapa. Nanti saya tawar. Sampai jam berapa kita? 20.45. Ahsan. Jazakallah khairan. Baik. Artinya waktu masih lebar. Biar saya paham apa yang mau saya sampaikan. Kalau enggak ngerti saya. Yang harusnya sampaikan enggak jadi sampaikan. Baik. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka sikap bijak, berarti sikap yang tepat, dan hikmah tadi dibangun di atas ilmu bijaksana dan tidak tergesa-gesa, itu yang kita butuhkan. Dan ya ikhwan, bagaimana bersikap yang tepat di tengah-tengah masyarakat yang majmuk itu, yang banyak itu. Jangan sampai salah dan keliru, jangan sampai khilaf. Kita upayakan, dan walaupun tentunya kita sebagai seorang manusia tentu banyak salah dan khilaf. Ya ikhwan, sikap bijak kita pindahkan bahasanya menjadi hikmah. Sepakat? Itu judul poster biar enak dibaca aja. Sikap bijak di tengah orang banyak. Tepatnya hikmah. Di dalam bahasa Arab, hikmah ini asal maknanya adalah isabatul haqq, sesuai dengan kebenaran. Dan Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan tentang hikmah, apabila digandengkan dengan atau ada dalam Al-Quran, hikmah yang ada di dalam Al-Quran maknanya adalah sunnah. Ya ikhwan, berarti orang-orang yang paling hikmah adalah orang-orang yang dakwahnya di atas sunnah. Saya ulangi. Orang yang hikmah dalam berdakwah, yang dakwanya adalah dakwah di atas sunnah. Karena itulah yang isabatul haqq, yang sesuai dengan kebenaran. Maka siapapun yang berdakwah tidak sesuai dengan sunnah, berarti tidak cocok dengan kebenaran, tidak sesuai dengan al-haqq. Dia bukanlah orang yang hikmah, sebab belakangan sering diterjemahkan, disalahartikan hikmah adalah menyampaikan ceramah sesuai dengan selera orang banyak. Perlu diulang ini. Camkan ini. Ketika Allah Rabbul Alamin menyuruh kita untuk hikmah dalam dakwah ilallah, Al-Imam Syafi'i menjelaskan makna hikmah dalam Al-Quran. Hikmah yang bergandengan dengan Al-Quran maknanya adalah sunnah. Dan dalam asal bahasa Arab, hikmah adalah isabatul haqq, sesuai dengan kebenaran. Maka orang yang hikmah dalam berdakwah
adalah orang yang berdakwah di atas sunnah. Itulah yang sesuai dengan kebenaran. Maka siapapun yang tidak berdakwah di atas sunnah, tidak berdakwah mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia orang yang tidak sesuai dengan kebenaran dan dakwahnya adalah dakwah yang tidak hikmah. Apa sebab? Belakangan kata hikmah sering disalahartikan dengan apa? Dengan berceramah, menyampaikan kajian sesuai dengan selera orang banyak. Waliyadzubillah. Bisa dipahami? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Maka nanti di antara makna hikmah berlemah lembut. Namun tidaklah semua makna hikmah berlemah lembut. Justru kadang orang yang berlemah lembut dalam situasi yang tidak tepat, itu adalah orang yang tidak hikmah. Karena Nabi SAW tidak hanya sekedar menyampaikan konsep dan teori, Nabi juga telah memberikan contoh dalam praktek nyata dan keteladanan untuk para penyeru-penyeru kebaikan, untuk para dai-dai yang telah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Nabi adalah orang yang paling hikmah. Dan ternyata Nabi ada saatnya bersikap lembut. Bahkan Nabi juga ada kalanya bersikap keras dan tegas. Hikmah isabatul haqqa, yang sesuai dengan kebenaran. Bisa dipahami? Nah, ini yang perlu jadi catatan. Makanya di dalam dakwah ilallah ada dua hal tadi yang saya sampaikan perlu dipegang. Satu apa? Tengoklah lagi catatannya. Satu apa? Hah? Prinsip dakwah yang perlu dipegang itu apa? Satu, berdakwah sesuai memegang teguh prinsip aqidah dan manhaj yang sahih. Ini perlu dipegang. Yang kedua, berdakwah di atas hikmah. Jangan atas nama hikmah dalam berdakwah melanggar dan menginjak-injak prinsip aqidah dan manhaj Ahlussunnah. Kadang atas nama beradab diinjak-injak manhaj. Kadang atas nama beradab kepada para ulama ditendang-tendang sikap adab yang wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang seharusnya dahulu, yang mesti kita beradab pertama kepada Allah, kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada orang tua, kepada guru dan seterusnya. Makanya jangan sampai kita menginjak-injak manhaj atas nama adab. Baik, bisa dipahami? Baik, ini hal yang penting sekali untuk dipahami. Sebab kita Ahlussunnah tidak seperti bunglon atau tidak seperti filosofinya pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La ilaha illallah. Sebab dia takut orang berang. Ya? Ahlussunnah tidak peduli dia. Yang paling dia takuti adalah marahnya Allah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi hikmah ini adalah isabatul haqqa. Ya. Dan para ulama banyak mendefinisikan tentang hikmah. Baik, sekarang hikmah di tengah masyarakat
sikap bijak di tengah orang banyak. Ini ilmu penting, apalagi untuk yang baru-baru, bercelana cingkrang, yang berjenggot panjang, asal main hantam doang. Yang penting hatinya senang, tak peduli orang lain berang. Allahul musta'an. Dan memang begitulah, kadang-kadang betullah apa yang disebutkan, bukan kadang-kadang, betullah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala, al-ilmu thalathatu ashbar, ilmu tu ada 3 tingkatan. Man dakhala shibral awal takabbar, siapa yang masuk tingkatan pertama sombong. Tapi siapa yang masuk tingkatan kedua, barulah dia tawadhu', rendah hatinya. Yang pertama tong kosong nyaring bunyinya. Yang kedua, dia sudah mulai dapat ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan ketika dia dakhala shibra tsalits, alima annahu la ya'lamu syai'a. Manakala dia masuk tingkatan ketiga, maka dia baru mengerti dia tidak tahu apa-apa. Dia baru paham, dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak berilmu. Ilmunya hanya setipis kulit bawang. Tahu kulit bawang, Pak? Tipis. Sudah dikupas, ada lagi kulit dalam tu. Ada lagi kulitnya, ada lagi kulit dalam tu. La ilaha illallah. Ya ikhwan. Kadang dengan semangat muda, dulu sebab terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan syirik, manakala telah mendapatkan hidayatut tauhid, ada rasa kebencian di hati kepada perbuatan syirik. Namun sayang, kadang salah kaprah, seakan-akan semua orang ahlu syirik dan dia hanya seorang diri ahlu tauhid. Hei, keliru itu. Dulu dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Manakala mendapatkan hidayatus sunnah, sayang, sikap dan semangatnya mengamalkan sunnah seakan-akan memandang semua orang adalah ahlul bid'ah. Dia seorang diri hanya yang ahlus sunnah. Hei, introspeksi dirimu. Allahul musta'an. Sehingga sikap dia kepada masyarakat kaku. Padahal dulu sebelum dia duduk mengaji di majelis ilmu, pribadi yang simpatik di tengah masyarakat. Masya Allah, orang senang tengok dia. Tapi begitu sudah mengaji, tak nak tegur sapa lagi, eksklusif. Seakan-akan dia tak bersaudara lagi dengan kawan-kawannya. Hei, para sahabat dulu sebelum duduk mengaji di Masjid Nabawi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling bermusuhan sehingga Allah Rabbul Alamin menyebutkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian saling bermusuhan. Lihatlah bagaimana kaum Aus dan Khazraj berseteru. Beratus-ratus tahun mereka berperang. A'da'a, bermusuhan mereka. Lalu Allah lembutkan hati mereka.
Allah lembutkan hati mereka. Ajib. Fa'allafa baina qulubikum. Di antara kalian Allah lembutkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian bersaudara. Allahu akbar. Kalau dulu sebelum mengaji mereka berseteru, setelah mengaji mereka bersaudara. Jangan dibalikkan. Sebelum mengaji dulu pribadi simpatik. Sebelum mengaji dulu pribadi yang simpatik dengan di tengah-tengah masyarakatnya. Mudah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Begitu duduk mengaji celana cingkrang jenggot pun panjang. La ilaha illallah. Buat masyarakat terus jadi berang. Pribadi yang eksklusif. Allahul musta'an. Antum balikkan perangai para sahabat. Allahul musta'an. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk apa? Berakhlak dan bergaul dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulah oleh kalian manusia dengan pergaulan yang baik. Berarti kalau begitu kita perlu belajar hikmah. Apa tadi hikmah? Mengerjakan perkara yang tepat, sikap yang tepat, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat. Mengerjakan sesuatu yang pantas, dengan cara yang pantas, yang layak, pada waktu yang tepat atau layak. Camkan ini. Perlu belajar nak kita hikmah nih Pak. Contoh, kadang kita tinggal di lingkungan orang-orang yang mengamalkan ritual-ritual bid'ah. Karena kita adalah tetangganya, diundang. Apa sikap nanti? Tak datang, dibilang kita Wahabi aliran sesat. Datang, teringat kaji ustaz yang disampaikan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu terancam dengan neraka. Apa nak dikerjakan? Ini yang undang. Kalau tetangga mendingan juga. Kalau mertua, betul tak tuh? Perlu belajar hikmah. Kalau Nabi SAW ya ikhwan, langsung Allah Ta'ala sendiri yang memberikan sikap hikmah ini. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan Nabi SAW. Lihatlah di mana Nabi SAW itu diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah. Apa kata Allah? Ya, Nabi juga telah menceritakan bagaimana hikmah itu telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Ya, di dalam riwayat atau di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan begini. Yu'tal hikmata man yasha. Diberikan yu'til hikmata, bukan yu'ta. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka dia sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Berarti orang-orang dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah sebutkan orang yang diberikan hikmah adalah orang yang diberikan kebaikan yang banyak. Dan orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang Allah kehendaki diberikan hikmah. Sekarang coba lihat lagi bagaimana Nabi SAW telah dilapangkan dadanya dan diberikan sikap hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu telah didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bermain bersama anak-anak yang lain. Kalau ikut dalam riwayat Muslim ni, maka beliau diambil dan pingsan beliau. Seraya dadanya dibelah dan dikeluarkan jantungnya. Dan dikeluarkan segumpal darah. Lalu jantung tersebut dikembalikan seperti semula.
Anak-anak teman bermainnya pun bergegas menemui ibu asuhnya dan berkata, sungguh Muhammad telah dibunuh. Mereka pun segera menghampirinya. Apa yang dilakukan Jibril ini? Allahu Akbar. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim menyebutkan, Furija sakfu baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam. Fafaraja sadri. Thumma ghasalahu min ma'i zamzam. Thumma ja'a bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan ajib. Ya ikhwan, atap rumah saya di Mekah dijebol, kata Nabi. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun turun seraya membelah dadaku. Kemudian mencuci dengan air zam-zam. Dicuci dengan air zam-zam. Thumma ja'a bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan ajib. Lalu ia membawa bejana dari emas, isinya apa? Yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu fa'afraha fi sadri thumma atbaqahu. Kemudian Jibril alaihissalam menuangkan kepada dadaku, kemudian menutupnya kembali. Ajib. Allahu Akbar. Berarti Nabi SAW diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Bisa dipahami? Sekarang antum nanti pulang ke rumah suruh istri pula ambil pisau belah dadamu. Jangan mati. Istrimu pun dipersunting orang, karena dia bukan malaikat Jibril yang bisa membelah seperti belahnya dada Nabi. Ya, itu nih. Berarti kita, bagaimana cara kita bisa hikmah? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu dapatkan dengan belajar. Dan hikmah adalah sikap atau akhlak baik. Wa innamal ilmu bittahallum. Dan sifat hilm, sifat santun, sikap bijaksana didapatkan dengan cara mempelajari sikap santun dan bijaksana itu. Berarti perlu belajar. Allahu Akbar. Ini baru mukadimahnya nih. Baru prolognya. Bagaimana urgensinya hikmah di tengah-tengah orang banyak. La ilaha illallah. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan nampak nih, kan tak perlu lagi ya kita tambah mukaddimah ini. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Nabi SAW diberikan hikmah langsung oleh Allah melalui Jibril. Kita perlu belajar. Sekarang yuklah kita bersama-sama belajar. Dari siapa antum belajar hikmah? Jangan dari saya lah, saya masih muda. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama yang lebih tua. Betul? Tua dengan ilmu, tua pula dengan pengalaman. Karena jauh berjalan banyak yang ditengoknya. Lama hidup banyak pula yang dirasakannya. Sehingga datang sikap hikmah dan bijaksana itu. Makanya kita perlu belajar dari guru-guru dakwah kita yang telah malang melintang dalam dakwah ilallah ini. Kami ini baru tadi sore belajar berdakwah. Demikianlah gambaran saking sedikitnya ilmu dan pengalaman kita. Tapi manakala kita tengok guru-guru kita yang sepuh, bagaimana cara menghantarkan dakwah sunnah ini dengan hikmah? Ajib. Kadang kita mendapatkan image yang tidak baik jika dilihat satu sisi, tepat juga dipandang di sisi lain. Apa itu? Dakwah sunnah ini dakwah paling sulit diterima. Betul tak? Pernah dengar tak? Kadang ikhwan datang jumpa sama ikhwan yang lain, sama-sama celana cingkrang, jenggot pun sudah panjang.
Gimana dakwah di tempatmu? Oh, sulit dakwah di tempat saya. Susah buat kajian. Hei, apakah dakwah hanya kajian saja? Enggak. Penyempitan makna dakwah. Bukankah pergaulanmu di tengah masyarakat bagian dari dakwah? Tapi sayang begitulah. Oh, yang satu lagi jawab. Oh, kalau di tempat saya apa lagi? Sulit apa lagi? Tetangga-tetangga saya begini, begitu. Macam-macam. Yang satu tak mau kalah. Kamu tetangga. Saya mertua. Berlomba-lomba menyebutkan sulitnya masyarakat dia untuk menerima dakwah sunnah. Padahal yang tak diterima masyarakat dia, masyarakat itu hanyalah gaya dia yang sesungguhnya belum utuh mengamalkan sunnah. Itu saja. Sebab sunnah itu kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, as-sunnah hiyal Islam. Sunnah adalah Islam. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi itu Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Makanya dakwah sunnah datang, masyarakat kampung senang. Jangan dakwah sunnah datang, masyarakat kampung berang. Tapi kan Ustaz, ini pakai tapi nih. Keluar pula dalilnya. Biasanya yang kaku-kaku begitu tuh dia punya dalil pula untuk mendukung perangai dia. Apa katanya? Bukankah Ustadz Islam ni awal datangnya asing akan kembali asing pula? Bukankah kita bahagia orang-orang yang terasing di akhir zaman itu? Ajib, mantap pula. Keluar pula itu dalilnya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini awal datangnya asing, akan kembali pula asing di akhir zaman. Betul tak? Pernah dengar hadis tu? Sepakat tu? Sepakatlah. Sepakat. Siapa pula yang tak sepakat dengan hadis Nabi? Nabi sudah sebutkan wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ajib. Bada'al Islam ghariban, awalnya asing dulu. Wa sayaudu ghariban, akan kembali asing. Kama bada'a, bahkan Nabi sebut dengan tegas lagi sebagaimana awalnya dulu. Fatuba lil ghuraba, dan bahagialah orang-orang yang asing ketika itu. Bahkan makna tuba ini mendapatkan pohon yang rindang di sorga kelak. Jadi tidak apa-apa Ustaz. Cuman sebenarnya dia bukan terasing dalam mengamalkan sunnah, namun dia hanya sekedar mengasing-asingkan diri di tengah-tengah masyarakatnya. Itu saja. Jadi beda Pak dengan terasing dengan mengasing-asingkan diri. Kalau mengasing-asingkan diri itulah yang bikin orang pusing. Seperti apa pula Ustaz mengasing-asingkan diri itu? Begitu pulang kampung, orang salat di masjid, dia pula dengan jenggotnya yang panjang. Alhamdulillah, cap jempol. Dapat banyak pahala. Salat jamaah makin bagus. Pahala pun bisa diraup lebih banyak. Tapi begitu lihat masyarakat, tak ada orang berjenggot sini nih. Kadang-kadang orang kampung segan kalau nak jadi imam, manakala tengok orang pakai jubah, jenggot panjang pula. Jangan-jangan Ustaz nih, Imam Ustaz katanya. Dia pede pula baru tahsin 3 bulan. Wah, ini tahsinnya tak tepat nih orang kampung nih. Lawak aja lah. Untung kalau pakai jubah. Kalau pakai celana panjang, sudahlah panjang runcing pula ke bawah. Modal jenggot saja. Dalam salat, apa? Celana kayak pensil kata masyarakat. Ya ikhwan, selesai solat nanti dihantam langsung tak berzikir. Jangan buat berzikir-zikir bid'ah pula. Istiqomah, pegang teguh prinsip manhaj. Tadi dah kita sebutkan prinsip dasar beragama dan bermanhaj. Jangan diinjak-injak karena
alasan adab dan hikmah. Tapi betulkah sikap antum langsung jadi imam seperti itu? Ya ikhwan, di mana ilmu, di mana kebijaksanaan, di mana sikap ketidak tergesa-gesahan, itulah hikmah. Tepat nak cara yang antum lakukan itu? Kalau antum pun mengatakan bahwa itu sunnah, tidak berzikir-zikir seperti zikir yang dibuat oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah, itu sunnah. Tetapi tepat tak antum jadi iman dan imam maju ke depan seperti itu? Nanti orang dengan sebab antum tu orang hiruk pikuk, orang berkelahi, datang mudarat yang lebih besar. Itu tidak hikmah. Atau kadang-kadang balik kampung, salat di belakang, tengok orang masih berzikir-zikir, langsung dia duduk di belakang, di dinding, berselonjor pula. Kadang begitu langsung duduk belakang. Sampai-sampai ada ikhwan bertanya sama saya, Ustaz, sunnah ya hukumnya habis selesai sholat tuh langsung duduk belakang? Saking seringnya dia tengok, begitu selesai sholat, orang zikir-zikir, duduk paling belakang. Anjir, ini namanya bukan luar biasa lagi, luar binasa. Ya ikhwan, yang tidak sunnah itu antum mengikuti mereka. Apa salahnya antum kalau balik kampung tuh orang tengok antum memang berat, pakai gaya seperti itu atau pakai celana, pakai sarung, apa salahnya? Antum duduk di sana tak mengasingkan diri di belakang kayak gitu tuh, apa salahnya antum jumpa dulu dengan mereka? Assalamualaikum Pak De, Bu De. Kalau nak jumpa Bu D-nya di luar, saya baru balik kampung dari Belimbing, alhamdulillah udah 13 tahun merantau di sana, dah dapat anak pula 13. Nanti Pak D-nya nanya, ada berapa maknya tuh? Baru 2 Bu De. Masuk ceritanya. Nanti kalau perlu ada uang, sisipkan sikit ini oleh-oleh Bude. Bawa dari Belimbing. Tapi antum maunya mengasing-asingkan diri. Orang masih zikir di depan, langsung duduk belakang, mengasing-asingkan diri. Kalau ada pula ada ikhwan, saya tahu. Diceritakan pada saya, saya tahu orangnya, orang zikir-zikir begitu tuh, langsung duduk dia di dinding tuh, selonjorkan kaki, orang tanya, kenapa? Kata orang pengurus masjid tuh, sunnahnya cuma begitu katanya. Ya ikhwan, itu namanya bukan terasing, tapi mengasing-asingkan diri, bikin orang pusing itu. Ini contoh tidak tepat di dalam menerapkan hadis. Oh ya Ustaz, terus bagaimana cara agar bisa hikmah Ustaz? Masih ada waktu, insya Allah. Barakallahu fiikum. Minyaknya dah sering habis Pak, udah jauh perjalanannya. Minyak kita nih lah, air bening, bukan putih. Alhamdulillah. Ya ikhwan, untuk hikmah itu perlu ilmu. Landasannya tadi 3 kan? Ilmu, bijaksana, dan tidak tergesa-gesa. Camkan itu. Dan mengaplikasikan hikmah bijak di tengah masyarakat banyak, itu harus bermula dari hati, terlahir melalui ucapan dan teraplikasi dalam wujud nyata perbuatan. Catat itu. Apa itu? Hikmah ini harus mulai dari hati yang paling dalam, terlahir melalui ucapan dan nampak wujud nyata dalam perbuatan. Dan itu juga iman. Iman itu kan hati, lisan, anggota badan.
qaulul qalbi wal lisan wa amalul jawarih wa amalul arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Kan itu definisi iman. Jadi hikmah juga mesti dari hati, nampak melalui lisan, wujud nyata dalam perbuatan. Sekarang apa makna hikmah mesti terlahir dari hati itu, Ustaz? Begini, seringkali semangat mengaji itu tak bisa lagi memandang bahwa orang lain yang lain dari model pakaian dia, orang yang lain casingnya dari casing dia, alias orang tak berjenggot, alias orang tak bercelana cingkrang. Seringkali setan membisikkan itu lain dari kita, mata saudara kita tuh. Seakan-akan pandangan dia, sikap dia kena tipu daya setan seperti sikap kepada seorang muslim terhadap orang kafir. Keliru sangat itu. Padahal Allah Rabbul Alamin mengajarkan kita innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Itu saudara kita. Saudara kita. Berat menerima tuh. Tapi Ustaz, ini pakai tapi ini. Maka didudukkan betul pemahaman lu. Tapi Ustaz, bukankah Islam 73 golongan, 1 surga, 72 ke neraka? Cepat pula tuh. Betul. Itu hadisnya sahih. Dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lainnya Rasul sudah sebutkan, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Sungguh umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Tapi kan Nabi sebut umatku kan? Walaupun nanti ada di antara firqah-firqah itu yang memang sudah keluar dari Islam kesesatannya, dan ada yang tidak. Dan Nabi menyebutkan kulluhum finnar, semua mereka terancam dengan neraka, illa millatan wahida, kecuali satu golongan. Para sahabat tentu bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya hari ini. Ajib. Jelas kan? Satu ayat tentang persaudaraan, 2 ayat tentang firqah. Tentang firqah dhallah. Didudukkan dulu. Gimana cara mendudukkannya ini Ustaz? Sahih. Dia adalah saudara kita, dan Nabi sudah sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu saudara kita. Namun ya ikhwan, dia terjatuh dalam kesalahan. Di saat dia terjatuh dalam kesalahan, Nabi sebutkan tak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Antum mencintai sunnah bukan? Kalau antum mencintai saudara antum dan itu adalah syarat sempurnanya iman, maka antum cintai pula sunnah yang antum pahami dan antum amalkan itu kepada saudara kita yang belum paham. Makanya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadzal asr asr rifqa. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Haji. Zaman ini adalah zaman berkasih sayang. Bukan zaman tendang menendang. La ilaha illallah. Ya ikhwan, kadang-kadang kita tidak sabar dengan kondisi-kondisi yang ada. Padahal masyarakat kita adalah masyarakat yang berada di atas kejahilan. Masyarakat yang memang tidak mengerti dengan
apa itu sunnah seperti kita mengerti hari ini. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala betul-betul mengingatkan kita sebagaimana para ulama lain mengatakan hadzal asr asr rifqa was sabr wal hikmah, kata beliau. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut, sabar dan hikmah. Walaisa asrus syiddah. Walaisa asrus syiddah. Bukan zaman keras. Apa sebab? An-nasu aktsaruhum fi jahlin wa fi ghaflatin wa itharin lid-dunya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bukan dengan keras. Apa sebab? Sebab manusia di zaman ini banyak berada dalam kejahilan, berada dalam kelalaian, berada dalam sikap yang terpengaruh sangat dengan dunia yang menipu ini. Fala budda minas sabr wala budda minar rifqa. Maka mestilah kita sabar, mestilah kita berlemah lembut hatta tasilad da'watu, sehingga sampai dakwah itu kepada mereka. Wa hatta yablughan nas, sehingga sampai kepada manusia. Wa hatta ya'lamu, hingga sampai pula mereka mengetahui. Nas'alullah lil jami'al hidayah. Kita mohon pada Allah untuk semua kita ini dapatkan hidayah. Ini perkataannya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jangan hanya sekedar ngantar anak ke pondok bin Baz. Nasihat Syekh bin Baz tidak diterapkan. Faham tu? Masya Allah. Ikhwatal iman. Jadi sampai apa tadi? Untuk kita bergaul di tengah masyarakat, kita perlu memandang melalui keyakinan yang ada di hati dulu. Bahwa orang-orang masyarakat yang beragama Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Tapi kalau dia saudara kita, yang betul dibetulkan, yang salah disalahkan dengan cara yang bijak. Ustaz, udah habis apanya? Berapa menit lagi? Hah? Baik, ikhwatal iman, barakallahu fikum. Ada setengah jam lagi Pak, sabar. Baru satu saya uraikan. Hikmah itu dari hati, lisan hingga anggota badan. Hati dulu. Jadi kadang yang membuat kita tidak bisa tuh seakan-akan orang tuh tidak saudara kita. Padahal dia saudara kita. Makanya dibedakan antara saudara dengan sahabat. Bedakan antara saudara dengan duduk-duduk bermesra. Bisa dipahami? Sebab ada pula perkataan para ulama, la tujalisu ahlal ahwa, dan ini prinsip Ahlussunnah, jangan duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Namun akan berbeda pula sikap antara seorang awam dengan orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu li ta'lif, untuk pendekatan, li ta'lifil qulub, itu boleh. Bisa dipahami? Makanya di dalam dakwah di tengah masyarakat itu ada sikap Nabi al-hajar, diboikot, dijauhi, seperti sahabat Ka'ab bin Malik yang dijauhkan, diboikot oleh Nabi. Tapi ada sikap Nabi hatta kepada pembesar-pembesar orang-orang yang memusuhi dakwah ini, Nabi taklif, dekati. Namun taklif ini jangan dekat-dekat begitu saja, akhirnya kita berubah. Tapi taklif untuk memberikan nasihat dan sampainya dakwah kepada dia. Makanya siapapun yang ingin mendalami ini, ada buku Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang sangat indah sekali. Dan saya pernah hadir daurah beliau menyampaikan syarah kitab ini, An-Nasihah judulnya. Itu ada kaedah-kaedah. Baik. Jadi pandang dulu dia saudara kita. Saudara yang kalau kita lihat dia salah, jangan pula dibetul-betulkan. Wah, kamu betulnya tuh. Ada apa-apa, semua aliran ini samanya. Semua aliran ini betul. Hei,
Nabi sebut tak betul, antum sebut betul. Di mana prinsip manhajmu? Tapi menyampaikannya itu kadang kita harus pandai. Makanya dakwah, hikmah harus terlahir melalui lisan. Lisan kita ini perlu dilatih. Kadang lisan yang tak terlatih ini payah. Contoh, ini masuk lisan ini lagi ya. Untuk hati ini bisa dipahami apa yang saya maksud. Setidaknya 3 dalil ini orang mukmin bersaudara. Kemudian hadis tentang firaq, umat berpecah belah menjadi 72 golongan. Jangan dibalikkan, 1 ke neraka, 73 ke surga. Tidak. Faham toh? Ada orang sebut banyak jalan menuju Roma. Kalau menuju Roma, ialah ini jalan menuju surga. Kalimat yang Nabi sebut wa anna hadza, yang Allah sebut wa anna hadza sirati, mufrad. Bukan jamak, bukan banyak, tapi satu. Pahami itu. Kemudian karena dia saudara kita, yang betul kita betulkan, yang salah kita salahkan, kita sayang sama dia, karena kita sayang, kita berupaya mendakwahkannya kalau kita bisa. Dan berupayalah mengajaknya. Sekarang melalui lisan. Bagaimana lisan kita? Sikap hikmah dalam berdakwah, sikap bijak di tengah orang banyak, itu perlu kita hadirkan. Kadang kita tidak hikmah. Contoh, ini mulai buat contoh-contoh ya. Kadang kita baru hadir masjid di daerah sini, masjid yang paling besar di mana? Di kabupaten sekitar sini mana yang paling besar masjid? Muara Enim. Gimana? Yang sunnah. Di Linggau sana. Anggaplah di Linggau lah dulu. Hadir Ustaz Syafiq di Linggau. Masya Allah, ikhwan dari Muara Enim, dari apa nih? Dari Belimbing pergi sana berbondong-bondong. Masya Allah, memang ribuan yang hadir. Besok pulang, tiba-tiba tetangga dia meninggal. Ikhwan pun berdatangan. Tapi ini orang awam, masyarakat awam. Nanti jumpa ikhwan. Hei, kamu hadir tak daurah kemarin? Masya Allah, banyak kali orang daurah hadir. Padahal dia cerita dengan ikhwan tadi di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Orang mikir, apalah ini daurah. Hei, bahasamu ganti. Orang tak paham. Rugi antum ndak hadir. Dia ndak ngerti antum kantum tuh. Makanya ana pergi, memang ana upayakan akhi. Sudahlah ana tambah akhi lagi. Masyarakat tuh tahu cuma ana Diana, perempuan jenis kelaminnya. Ini antum sebut ana. Ndak ngerti dia. Maka setel sikit bahasamu mas. Bisa dipahami? Atau, atau lagi. Kadang di tengah masyarakat tuh yang paling pusing kepala orang itu bukan dengan sunnah yang kita amalkan, tapi dengan cara bicara kita yang tak tepat. Kadang jumpa dengan keluarga kita, Pak D kita, Bu D kita nak salaman dengan kita. Bu D perempuan kan? Nak salam dengan kita. Nak, salaman dulu katanya. Oh, tak haram Bu D. Hei. Kagetlah budenya, untuk tak jantungan dia. Tapi coba dengan bahasa yang santun. Sedangkan Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala untuk datang kepada Fir'aun. Nabi siapa? Musa. Ucapkanlah kepadanya qaulal layyina, ucapan yang elok. Baik. Ucapan yang baik. Jadi coba begini. Ini karena memang saya sering dakwah ke pedalaman di kampung-kampung ya ikhwan. Kalau ke kampung-kampung kita dakwah atau di tengah masyarakat banyak, kalau komunitas kita mudahlah. Ya. Itu perlu dijaga lisan ini. Satu waktu dulu saya ada acara di rumah makcik-makcik saya buat contoh-contoh lah sikit.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Makcik-makcik saya pahamkan dulu. Makcik, maaf ya makcik, saya ndak salaman. Kata makcik-makcik saya, oh iyalah maklumnya kami. Tapi kalau antum serondok-serondok lari-lari, jangan salam tik, jangan bahaya nih. Riwayat Tobroni kan nanti lebih baik kepala kita ditusuk-tusuk dengan jarum ketimbang menyentuh perempuan yang tak halal bagi kita. Betul. Tapi caramu yang sembunyi-sembunyi seperti itu bikin kamu tak berhati senang. Makanya addu 'alaiha bin nawajif itu saya memahami di tengah masyarakat, pegang gigit erat dengan gigi gerahammu. Kalau ndak salam ya ndak salam, karena itu haram. Tapi cara menyampaikannya itu yang penting. Apa salahnya antum maklumkan? Jangan nanti pulang-pulang ke rumah, nanti baru dapat ilmu tentang haramnya menggantung-gantungkan foto. Begitu nyampe di rumah, dek, fotonya haram. Padahal itu foto antum dulu pengantin baru sama dia pas di pelaminan. Dia mikir apa, tak sayang lagi sama awak katanya. Padahal bisa antum sebut, dek, alhamdulillah dek, rasanya abang dapat hidayah dek. Mulai, Masya Allah rajin kali abang rasanya ibadah sekarang. Doakan abang ya dek, satu. Terus besok lagi ulang lagi. Alhamdulillah dek, Masya Allah ternyata memang agama ini yang penting kita amalkan tuh sunnah dek. Doakan abang ya ngamalkan sunnah, bukan poligami maksud abang. Biar jangan kaget dia. Ada 2, 3, dek, abang bercita-cita dek sama adik kita sama-sama besok di sorga. Lembut hatinya, besok mulai hantam. Dek, tapi cara menghantamnya ternyata, dek, ini malaikat tidak masuk rumah kita dek. Kita mau rumah, kita nih rumah yang berkah. Apa caranya itu dek? Kapanlah bisa iman kita ya Ndak memajang-majangkan foto di dinding rumah nih. Jangan langsung tanggalkan. Kapan ya iman kita bisa kuat untuk nanggalkan foto nih? Beratlah kita kan? Ajib. Tapi kita ndak sabar. Ikhwan, ndak ucapan nih perlu dijaga. Satu hari ada khotib yang menyebut-nyebut saya saja kerjanya dari A sampai Z. Nama saya aja yang tidak disebutnya, kaji kita disebutnya. Habis khutbah selesai Jumat, ada yang datang sama saya. Datang sama dia. Gawat kali khutbahnya, begitulah secara makna. Datang saya pak, kita perlu gentleman. Preman aja gentleman dia. Masa kita al-sunani al-uqala, orang sunnah ni cerdas. Bukti cerdas kita tengoklah kita ni. Semua dalil alhamdulillah, banyak dalil alhamdulillah dah masuk ke otak kita. Kita dah cerdas. Masyarakat awam belum, masih kecil kepalanya, belum masuk dalil yang begitu besar. Berarti kita lebih setingkat cerdas dari mereka. Maka kalau dah cerdas jangan buat bongak-bongak lagi, jangan bodoh-bodoh lagi. Saya coba terapkan apa yang disebut guru-guru kita. Akhirnya saya cerita-cerita sama dia. Khutbahnya nyebut saya nih. Duduk cerita-cerita sama dia. Pulang kami sama, ke arah rumah kami sama. Tidak ada saya nyebut khutbah tadi. Saya sengaja. Saya tinggalkan kendaraan kalau tidak salah saya waktu itu. Atau memang tidak kendaraan saya lupa. Yang pasti kami berjalan seiring cerita-cerita. Tidak ada bahas khutbah tadi. Apa perlunya, apa pentingnya, tidak penting. Tidak, beberapa bulan setelah itu ada ikhwan cerita sama saya. Ustaz katanya, bapak kemarin tuh khutbahnya tuh mulai nyunah katanya. Apa penting antum bahas itu? Ya ikhwan, saya sering sebut kalau antum, hikmah itu nih contohnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau benda keras, antum ingin benda keras itu antum dapatkan, maka jangan lempar benda keras pula, lemparkan benda lembut. Kalau keras sama keras, begitu anda melemparkan dinding, tak lanting dia. Tapi lempar benda lembut, tap, lengket langsung. Tapi ada saatnya pula keras. Kalau antum mau robohkan rumah tuh, jangan pondasi buat rumah baru, jangan di benda lunak. Benda kayu lapu antum tok,
patah kelap kayu tuh, antum cari martil baru hikmah itu. Itulah makna hikmah. Faham tuh? Baik. Ikhwan, kita coba buat lagi contoh-contoh yang lain dengan perbuatan kita. Saya melihat Ustadzuna Muhammad Wujud Fidhullah Ta'ala di rumah beliau tuh, ini rumahnya, ini pondok putrinya, ini masjid dekat rumahnya. Tidak salah ingat saya sekitar 300 meternya dari rumah dia nih, atau lebih kurang lah ya. Masjid ini ikhwan paling banyak dia yang membiayai dengan donatur-donatur yang beliau dapatkan. Tapi beliau tidak jadi imam di masjid ini. Yang jadi imam masyarakat, yang salat di belakang Ustaz Muhammad Wujud, dan hafiz-hafiz Quran, guru-guru di pondok dia jadi makmum, tapi tidak diganggu. Sekarang nih yang bikin masyarakat tuh masalah dengan kita, balik kampung kita ditengok orang, kan dah belajar tahsin, semua orang dah mahrotnya dah betul lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita ambil alih, ambil apa yang dia dapatkan. Makanya kadang bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Baik, sabar. Ya ikhwan, kita perlu sabar. Satu waktu, saya berdakwah ke pulau sana. Saya buat acara dengan ikhwan. Saya tanya, ada seorang ustadz yang diundangnya. Ustadz ini kenapa tidak diundang? Oh, bikin masalah aja dia nanti, katanya. Pergi saya ke sana. Apa salahnya? Besoknya pergi saya jumpa sana, jumpa cerita-cerita dengan dia. Nampak saya kagetnya dia. Kaget dia. Saya cerita-cerita dengan dia. Waktu itu saya ada pula bawa uang kegiatan-kegiatan sosial itu lah. Saya kasih anaknya uang. Antum tahu enggak? Sebelum itu sikap dia apa? Ustadz katanya, ada enggak guru pondok Ustadz yang bisa untuk ngajar di pondok kita nih, katanya. Dia punya pondok, dia pengurus pondok. Ada enggak guru yang bisa ngajar, kata. Antum bayangkan. Sabar ya ikhwan. Berbicara tentang bid'ah juga hati-hati. Apa salahnya antum menyebutkan dengan cara yang lain? Dan yang kita dakwahkan ini adalah sunnah. Dakwah yang paling mudah adalah diterima masyarakat, dakwah sunnah. Sebab sunnah yang kita amalkan, saya tengok Ustaz Muhammad Wujud tu, antum tahu, di antara sunnah adalah tahadu, tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian berkasih sayang. Ini yang saya buat tadi itu masih kecilnya tuh, saya contoh apa yang disebutkan oleh Muhammad Wujud Fidhullah Ta'ala dan guru-guru kita yang lain. Antum tahu? Beliau begitu pergi ke kaki-kaki gunung, ke bukit-bukit tu, karena markas dia banyak, masjid yang dia bina banyak. Ya ikhwan, nampak dia buah turun dulu ke bawah, turun dulu. Ayo pak, beli makan buah kita dulu. Saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan berkasih sayang. Ajib. Wajar kalau ada orang yang ingin mengganggu dakwah Muhammad Wujud, orang lain marah. Tokoh-tokoh masyarakat jangan kalian ganggu. Bahkan kiai-kiai yang berseberangan akidahnya dengan akidah Ahlussunnah, yakni berseberangan dengan Ustaz Muhammad Wujud, jangan kalian ganggu Ustaz Wujud. Beda. Bahkan saya pernah jumpai ada seorang di rumah dia tuh, dia bertamu datang dari daerah jauh, rambutnya panjang. Saya tanya, apa cita-cita Bapak? Saya bercita-cita pengen seperti Ustaz Wujud ini pula. Ajib. Nanti bayang, tidak nampak saya ciri khas beliau sudah mengamalkan sunnah, belum nampak saya. Tapi tengok, Allahu Akbar. Kadang Pak, kata Ustaz Wujud, saya tak kurang dari 2 kali mendengarkan Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimallahu ta'ala berkata, ada 2 golongan orang dalam dakwah ini. Yang pertama, jangan tanya akidahnya sudah berada di atas tauhid. Ibadahnya sudah berada di atas sunnah. Dakwahnya sudah berada di atas ilmu. Tetapi tidaklah dia berada di satu tempat melainkan apa? Melainkan orang-orang menjauhinya. Ada kelompok yang kedua, akidahnya masih bercampur dengan kesyirikan, ibadahnya bercampur dengan kebid'ahan, dakwahnya tidak di atas ilmu, tapi tidaklah dia berada di satu tempat melainkan orang-orang mengerumuni dia. Apakah kira gerangan dengan segala kelebihannya orang-orang menjauh dari dia?
Apakah kira gerakan kelompok kedua dengan segala kekurangannya orang-orang mengerumuni dia? Akhlaq. Akhlaq. Bukankah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Dan di antara akhlak banyak-banyak berbagi hadiah sama orang, berbagi senyum. Ya ikhwan, satu waktu saya salat jenazah. Dan salat jenazah kan Ahlussunnah hanya berdoa sedang salat itu. Setelah selesai salat tidak lagi. Ya, saya biasa saja. Karena jangan paksa saya mengamalkannya bid'ah. Ada satu guru saya dulu, di mana beliau, saya dengar ceritanya ada kawan dekat dengan saya, kawan dia juga benci dia, debat terus. Tapi manakala saya seperti itu, saya tidak angkat tangan. Tapi setelah itu saya dekati dia lagi, cerita-cerita. Ya ikhwan, tampak open sekali dia dengan kita. La ilaha illallah. Lisan. Anggota badan saya nampak Ustaz Muhammad Wujud itu. Hafizallah Ta'ala, manakala beliau, saya lihat banyak berikan contoh beliau. Karena memang awal saya berdakwah dengan dakwah sunnah, dengan cara bagaimana hikmah berdakwah itu saya dapatkan dari beliau. Di antara yang banyak ya. Karena saya diajaknya ke lapangan langsung. Bukan sekedar diceramah. Lalu saya melihat kaca mobil dia tuh turun naik. Nampak orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Kadang dia turun nampak nenek-nenek, dikasihnya dulu uang. Saya lihat ada yang 50.000 dia kasih. Kalau kita sanggup membangun bangunan fisik seperti ini Pak, megah berapa ratus juta biayanya ini? Miliaran, sahih? Miliaran biayanya. Kalau bangunan fisik mampu kita bangun, kenapa bangunan mental tidak mampu kita bangun? Kenapa dakwah ini tak nak kita rancang agar kokoh, terhujam? Kita kan nak tinggi menjulang kan? Agar tinggi menjulang, tidak mudah tumbang, terhujam dalam dan kokoh di bumi, buat akarnya. Makanya dakwah ini perlu mengakar, perlu membumi. Apa makna membumi? Tersebar di bumi dan perlu terhujam dalam di bumi itu. Buat tengok tumbuh-tumbuhan itu dia terhujam dalam akarnya, berawal dari bibit perlahan, tidak tergesa-gesa. Ini tidak tergesa-gesa, sikit-sikit dah langsung sampaikan yang tidak elok di tengah masyarakat tu. Hei, ibarat ayam tu kalau belum keluar tajinya, tahu taji Pak? Tahu ya? Kalau belum keluar tajinya itu berkokok dia kukuruyuk, masih belum tepat tu kokoknya. Belum keluar tajinya, masih ayam bujang, ayam muda, itu Pak, ayam betina pun marah sama dia, dikejarnya tuh. Kalau nggak percaya cobalah, saya ternak ayam dulu, tahu saya. Jadi kalau belum saatnya kita berkokok, jangan berkokok-kokok. Ini enggak. Kalau bisa, enggak perlu banyak cerita, orang enggak percaya. Makanya Ahlussunnah bukan marahnya orang yang ditakutkannya. Kita nih marah kita yang kita khawatirkan. Kalau udah marah kita sama orang, enggak baik lagi kita sama orang tuh. Biarlah dia marah, kita tak marah. Sampai kapan dia marah? Ada orang nyebut-nyebut antum, ada orang cerita kemarin sebelum panjang perjalanan, Ustaz, istri saya begini katanya. Biarlah dia begitu. Kan enggak rusak juga antum. Kalau perlu kasih dia hadiah. Tidak cukup sekali 2 kali, tidak cukup 3 kali, 4 kali, tidak cukup 5 kali, 6 kali. Hei, akan luluh dan lunak hatinya insya Allah. Cuman kita tidak gentleman, tidak berani. Sikap tu tidak berani. Kalau udah banyak ilmu sikit, dulu ada ceramah di tempat saya. Berapa menit lagi Pak? 7 menit lagi ya. Ada orang ceramah di tempat saya. Antum tahu ceramahnya ceramah Wahabi. Dibawanya buku sejarah berdarah sekte Wahabi. Pulang saya ke rumah sebentar, saya ambil buku Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Saya ambil buku meluruskan sejarah Wahabi karya Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi.
Saya simak ceramah dia, saya catat, saya buat bantahan, sempat saya tulis. Ini perlulah nih. Tapi saat itu sedang dia ceramah itu saya tulis, buat bantahan rencana. Tapi selesai acara, udah cukup. Kenapa? Saya dah bawa buku. Saya datangi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya baik-baik aja. Nggak perlu marah-marah. Baik-baik aja. Ustaz, kapan-kapan waktu baca buku ini Ustaz. Saya berikan buku meluruskan sejarah Wahabi. Mana tahu besok dia dapat hidayah. Saya tak tahu. Saya dulu benci sama Wahabi Salafi ini Pak. Allah kasih saya hidayah. Bertahun-tahun kitab Syekh Muhammad Nasir Albani itu, sifat solat Nabi itu di rumah saya, tak saya baca-baca. Manakala Allah buka hati saya baca. Allahu Akbar. Itulah di antara awal hidayah masuk ke relung-relung hati saya. Coba dengan sikap kita, dengan akhlak kita. Tapi jangan buat-buat bid'ah. Tanya, datang, Assalamualaikum Bang. Kasih. Tapi kita tidak. Kadang tidak tegur sapa. Ada kepala desa tidak kita tegur sapa. Ya. Kalau perlu antum buat acara buat sekolah misalnya. Buat acara sekolah ni, nanti kepala desa wajib datang. Datang kepala desa. Kalau ada buah pisang di rumah, bawa Pak Kades, ini tolong kasih sama ibu nanti. Ada pisang ni baru berbuah. Taklif, pendekatan, sikap bijak di tengah masyarakat. Tanda itu dah tanti. Siapa yang bermata ndak elok sama antum, catat. Awas lah saya kasih pisang. Siapa yang ndak elok sama antum, ucapan awas saya kasih hadiah. Perlu anak dia. Ada seorang ustadz dulu Pak cerita dia, tetangga dia sangat benci sama dia. Tapi setiap hari ustadz ni kasih anak dia uang. Kelas 1 atau kelas 1 1.000. Udah bertahun-tahun Pak, kelas 2 2.000, kelas 3 3.000. Asal jumpa sampai kelas 6 6.000. Setiap kali jumpa. Padahal tetangga dia benci sama dia. Begitu kelas 6, ditanya sama bu gurunya, apa cita-cita kalian? Ada yang menjawab jadi polisi, jadi dokter, macam-macam lah cita-cita anak-anak. Begitu ditanya anak tetangga ustadz ni, apa cita-citamu nak? Dijawabnya jadi Ustadz Budi, anggaplah namanya Budi. Atau jadi Ustadz Ahmad, anggaplah namanya Ahmad. Jadi Ustadz Ahmad. Padahal nama tetangga dia. Ditanyalah sama bu guru ni, sama maknya, kenapa kok mau jadi Ustadz Ahmad dia? Itu Ustadz Ahmad setiap hari, setiap kali jumpa dikasih uang sampai kelas 6 dan 6.000. Naik kelas, naik pula angkanya. Sampai begitu sudah kelas 6, tertanam di hati anak-anak ini, saya pengen seperti Ustadz Ahmad. Namanya bukan Ahmad. Saya pengen seperti Ustadz Ahmad. Antum bayangkan. Padahal dulu paling benci dengan La ilaha illallah. Kita maunya bangunan fisik saja. Padahal bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Kan itu. Jiwa dulu, baru raga. Kadang kita lupa. Makanya dalam lembaga apapun, perjuangan apapun, camkan konsepnya, matangkan konsepnya, solidkan timnya, kelarkan pendanaannya, legalitasnya harus kokoh. Tapi seringkali kita buat legalitas yang hanya sekedar secari kertas. Padahal legalitas yang paling kokoh adalah legalitas di hati umat. Makanya kita perlu berbenteng di hati umat. Kalau tidak ada benteng kita, tidak ada yang bisa ganggu lagi. Bagaimana cara berbenteng di hati umat? Letakkan umat itu di hati kita. Kita sayang kepada mereka. Kita pikirkan apa lagi. Karena tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai mereka. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa lagi? Kalau perlu buat data terus. Ikhwan, satu, letakkan mereka di hati antum dan hadirkan mereka antum di hati mereka dengan izin Allah melalui perantara kita berbuat apa? Akhlak mulia, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang ibu-ibu pakai cadar, kalau ada jumpa masyarakat buka cadar tuh. Tapi kalaupun tak nak buka cadar, orang kalau senyum tuh nampaknya dari matanya. Coba tutup, nih tutup.
Saya ketawa nih sekarang tuh, nampak kan? Nampak dari sininya. Nindak. Atau mengangguk sikit. Assalamualaikum Bu. Lembutkanlah sikit dulu gigi pada lidah. La ilaha illallah. Itu yang perlu sikap bijak di tengah-tengah orang banyak. Kalau dah antum terapkan ini ya ikhwan, Masya Allah, saya tengok guru-guru kita, Masya Allah. Allah. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Karena saya dikasih waktu sampai jam 8.45. Ini sudah lama kali ini. Tidak ada jamnya. Hah? 2 menit lagi ya. 2 menit untuk saya lagi. Taib ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya yakin guru-guru kita di sini tentu terus mengajarkan kita untuk beradab, bersikap yang bijak di tengah-tengah masyarakat banyak. Cuma sekedar hanya mengingatkan yang lupa. Dan kajian agama tuh Pak, kajian sunat tuh itu juga yang disampaikan tuh. Antum tahu enggak kenapa itu terus disampaikan? Pertama untuk murojaah. Kedua memang yang itu tuh yang belum kita amalkan, itu masalahnya. Maka untuk itu terus diulang-ulang. Ini terus kita kembangkan. InsyaAllah ta'ala, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, InsyaAllah bolehlah kita berjumpa lagi. Cukup sekian. Ini uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.